Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan tamu yang tidak diundang. Mereka bukanlah orang biasa, namun mereka memiliki karisma yang tersendiri. Mereka adalah si ahli yoga dan seorang lagi adalah pendeta. Oh, ternyata mereka berdua, si tamu ini memiliki tujuan untuk menemui Abu Nawas. Rupanya mereka sangat penasaran akan kecerdikan Abu Nawas yang terkenal di berbagai negeri tersebut. Pada waktu itu Abu Nawas sedang melakukan ibadah sholat zuha di rumahnya sendiri. Istri Abu Nawas yang setia kemudian mempersilahkan mereka berdua untuk masuk ke rumah dan dipersilahkan pula untuk duduk. Setelah Abu Nawas selesai melaksanakan sholat duha, ditemuilah mereka berdua dengan hati yang bahagia. Kami sebenarnya ingin mengajak Anda, wahai Abu Nawas, untuk melakukan pengembaraan suci. Kalau Anda tidak keberatan, ayo bergabunglah dengan kami, kata si ahli yoga. Dengan penuh semangat Abu Nawas menerima ajakan tersebut. Kemudian pada keesokan harinya, mereka berangkat bersama-sama. Abu Nawas memakai jubah sufi. Ahli yoga dan pendeta memakai seragam mereka masing-masing. Ketika waktu sore hari tiba, di tengah perjalanan mereka diserang rasa lapar yang teramat. Maklumlah ketiganya tak membawa bekal makanan barang sedikit pun. Wahai Abu Nawas, bagaimana jika Anda mengumpulkan sedekah untuk kita makan? Sementara kami mengadakan kebaktian atau ibadah sesuai dengan agama kami masing-masing, kata pendeta. Abu Nawas setuju saja. Kemudian Abu Nawas mengetuk pintu dari rumah ke rumah untuk meminta sedekah. Setelah dirasa cukup untuk membeli makanan, kemudian Abu Nawas segera pergi ke warung makan. Tak lama kemudian, Abu Nawas menghampiri teman-temannya. Abu Nawas mengajak mereka menyantap makanan, namun mereka menolaknya dengan alasan mereka sedang berpuasa. Padahal tadi mereka menyuruh Abu Nawas untuk mencari makanan untuk bisa dimakan bersama. Tidak masalah, Abu Nawas pun akhirnya merasa memelas. Dia berpikir kenapa aku disuruh mencari makanan, sedangkan ternyata mereka mengatakan adalah berpuasa semuanya. Kemudian Abu Nawas meminta jatahnya sendiri untuk ia makan, tetapi mereka berdua bersikeras tidak memperbolehkannya. Padahal Abu Nawas sudah mengatakan pada hari itu Abu Nawas sedang tidak berpuasa. Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian, kata pendeta. Pendeta menjelaskan bahwa siapa yang bermimpi terbaik maka akan mendapatkan jatah makan terbanyak, dan begitu juga sebaliknya. Jika mimpinya buruk maka dia tidak akan mendapatkan jatah makan. Malam semakin larut. Abu Nawas tidak bisa tidur karena perutnya kelaparan. Setelah yakin dilihat teman-temannya tertidur lelap, Abu Nawas langsung menyantap makanannya hingga habis. Kemudian keesokan harinya ketika mereka terbangun, ahli yoga bercerita tentang mimpinya yang memasuki alam nirwana, di mana di dalamnya ada sebuah taman yang indah. Kemudian si pendeta memujinya, dan pendeta pun bercerita bahwa ia bermimpi telah menembus batas ruang dan waktu, lalu bertemu dengan pencipta agamanya. Ahli yoga memuji mimpi sang pendeta. Kini tiba giliran Abu Nawas. Ketika ditanya, Abu Nawas hanya diam saja. Namun akhirnya Abu Nawas pun bercerita. Menurut Abu Nawas, dia bertemu
kepada Nabi Daud alaihissalam yang ahli berpuasa. Dalam mimpinya itu, Nabi Daud menyuruh Abu Nawas agar segera berbuka untuk makan. Karena yang menyuruh adalah Nabi yang agung, aku tak berani membantahnya, kata Abu Nawas. Langsung saja aku bangun dan menyantap makanan yang ada di depanku itu, kata Abu Nawas. Sadarlah pendeta dan ahli yoga, kini mereka kelaparan sambil menyesal serta mengakui kehebatan betapa cerdiknya orang yang bernama Abu Nawas ini. Hikmah dari kisah ini yang dapat kita ambil adalah ketika kita melakukan sebuah ibadah, semisal puasa yang itu disunahkan, ketika teman kita atau orang lain tidak melakukan amalan sunnah tersebut, maka kita tidak boleh memaksanya untuk melakukan hal yang sama seperti kita. Karena adapun itu adalah puasa yang sunnah. Karena setiap orang mempunyai amalan masing-masing. Ada yang ahli berpuasa, ada yang ahli melakukan sholat malam, dan ada juga yang ahli membaca Al-Quran. Karena setiap amalan masing-masing orang itu berbeda-beda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jadikan diri kita penuh toleransi dan jangan menuruti apa yang menjadi kemauan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.